Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita telah mendengarkan bagaimana bacaan-bacaan suci pada hari ini yang sungguh membuat kita semakin mengerti siapa Yesus yang adalah Allah yang kita imani itu. Hari ini kita merayakan Ekaristi bersama. Tentunya kita sebagai manusia seringkali
yang membuat Allah marah. Dalam tanda kutip, membuat Allah marah. Bagaimana tidak, kita seringkali mengabaikan firman-Nya. Tak jarang kita menganggap firman Allah hanya begitu saja, tanpa arti yang sungguh mendalam di dalam kehidupan kita. Seolah-olah tanpa keistimewaan yang ada di dalam kitab suci atau firman Allah itu sendiri. Bukankah seharusnya melalui ketaatan kita pada firman Allah, kita mendapatkan jaminan hidup kekal? Kalau kita tahu bahwa ketika kita taat pada firman Allah dan nantinya kita akan mendapatkan jaminan hidup kekal, maka mestinya apa yang harus kita buat sekarang ini? Tentunya dengan berpangkal pada firman Allah, kita akan tahu bagaimana kita menjalin relasi yang baik bagi kita dengan Allah dan sesama. Tentunya kalau kita menjalin relasi yang baik menjalin relasi kita dengan Allah dan sesama dengan baik, maka kita tertuju pada firman Allah itu sendiri yang adalah dasarnya. Dasar bagi kita bagaimana cara kita menjalin relasi yang baik antara kita dengan Allah dan sesama. Melalui 10 firman Allah misalnya adalah benang merah yang nyata bagaimana status bangsa Israel dianugerahkan kemerdekaan oleh Allah. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan bagaimana hal itu sungguh nyata. Inilah bukti yang nyata bagi umatnya yang setia pada firman Allah, di mana dapat mengantar kita pada kehidupan yang baik, kehidupan yang selaras dengan status luhur umat Israel sebagai umat Allah. Lantas kita akan keliru bila menilai bahwa firman adalah hukum yang menghukum kita. Firman adalah sebagai pedoman yang hidup, firman yang inisiatif atau jalan menuju kebahagiaan. Jika kita mengabaikan firman Allah itu, maka kita juga mengabaikan Yesus. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sudahkah kita mengerti apa alasan Yesus marah di bait Allah tadi? Tentunya itu semua karena kejengkelan Yesus terhadap para pedagang yang telah mengotori bait Allah. Mereka menggunakan bait Allah tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sebaliknya, mereka menggunakan bait Allah sebagai pasar dalam tanda kutip untuk mengais rezeki baginya. Pertanyaannya adalah, mereka para pedagang tersebut apakah mereka sungguh melakukan atau menghidupi firman Allah atau tidak? Di bait Allah mereka berjualan, dan Yesus memprotes perbuatan mereka ini. Bagi Yesus, perbuatan mereka sangat keterlaluan. Mereka tidak menjadikan bait Allah sebagai tempat pusat yang sakral, tempat berjumpa dan
berdoa kepada Allah. Itulah bait Allah yang sejati. Bagaimana kita di situ tempat kita berjumpa, berdoa kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang saat ini kita berbondong-bondong pergi ke gereja? Apa yang kita bawa? Apakah kita membawa hati yang sungguh dalam untuk bertemu dengan Tuhan melalui ekaristi yang sungguh nyata bahwa Allah itu sungguh hadir? Apakah kita membawa hati yang kosong untuk berjumpa dengan Allah? Dan apakah kita ke gereja tujuannya adalah berjumpa dengan Allah hanya untuk mencari perhatian, untuk show, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, dan membawa kendaraan yang mewah? Itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tetapi yang paling terpenting kalau kita pergi ke gereja adalah bagaimana kita memusatkan hati kita pada Allah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tujuan kita ke gereja adalah membawa hati itu tadi. Dan di sini juga saya mengajak kita semua bahwa ketika kita memahami bahwa gereja ini adalah tempat kita berjumpa dengan Allah, tempat kita berdoa dengan Allah, maka seharusnya kita fokus pada misteri kebangkitan Allah, bersemuka dengan Allah dan berdialog dengan Allah. Itulah yang terpenting bagi kita. Amin.